Wah, emang belum jodohnya aja, Bor, requestnya. Aduh, ini ada apa ya? Kok agak error ya? Berarti ini Bro Desma, Anda nggak bisa naik loh. Coba ada saja gangguannya. Coba keluar dulu lagi dari Komal, nanti masuk lagi dan berikan permintaan. Asli, saya barusan udah naikin Anda, tapi Anda nggak naik ke atas. Ada apa ya? Coba. Tutup aplikasi TikToknya dulu, tutup aplikasi TikToknya, baru nanti request. Masuk lagi aplikasi TikTok, baru request. Iya. Soalnya Komalnya Abuya banyak virus, apalagi ini ada anggur asam ini. Ada habis. Oke, Tumbang berapa di sini? Oke, kita sambil ini ya, sambil menunggu gerunda-gerunda. Bang Pati, ini kan gini, Komal Muslim ini kan sudah digandrungi nih sampai luar negeri ini ya. Masya Dan terbukti banyak WA ke saya dalam bahasa Inggris, dalam Prancis, kan saya menguasai banyak bahasa gitu kan, pinter saya. Masya Allah. Keren. Jadi gini, poinnya semua mengapresiasi adanya Komal Islam, dan ternyata mereka juga posisi yang netral, mereka ini netral ya, objektif, dia tidak memihak Islam maupun Kristen, tapi dari sisi penilaian dalam debat ini Islam ini selalu unggul terus katanya, rasional gitu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Masih 200. Jadi mendapat penilai, kalau udah skor ini Islam ini selalu unggul gitu. Kalau kita skornya 82, jadi 2 poin aja buat mereka, 8 buat Islam katanya. Karena rasional gitu dan logik. Mereka kan logik, akal mereka digunakan. Nah, kira-kira apa sih keunggulan Islam ini kok bisa unggul terus gitu? Karena menurut, kalau bahasa kita nih otak ini botol gitu loh. Ini silakan, ini Pak D, silakan. Ya kita ngomong sesuai kenyataan. Assalamualaikum guruku. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masya Allah, subhanallah. Udah bangun, tumben cepat bangun. Dibangunkan sama malaikat tadi. Tapi subhanallah Bang Juma ini ya, kita malam itu sama-sama melek. Pagi-pagi udah bangun duluan, udah mandi, udah bersih, kita baru jam 10 baru mulai bangun. Wah, gak ngeri Bang Juma nih. Allahu Akbar. Enggak, itu jasadnya. Tapi rohnya masih tidur itu. Ya, dibantu untuk follow ke Bang Desma. Ini Desma ya Ki, bukan Dosma ya Ki. Desma. Oh, Desma. Iya, bukan Dosma. Yo, kalau Desma itu kan artinya desa warisan. Kalau Dosma dosa warisan kan gitu ya, beda berarti. Dosa masal lagi. Dosa masal. Dosa masal, iya masuk akal juga. Ini sekalian si Agung mau syahadat lagi, kayak ini Agung. Ada Gung, cepet Agung. Ntar kalau gua ke Semarang, insya Allah gua samperin, Dagung gua ajak ngopi Gung. Tenang Gung. Nih di Komal ini sama-sama mengamini Allah ngasih kelebihan buat saya. Kalau cuman karena kamu susah cari Ya, Ikhwan Pila tolong di follow. Ajarin. Gung. Insya Allah saya ajarin poligami. Jangan fokus ke Agung dulu, si Agung belum berakal kok. Kagak usah berakal, belum berakal dia. Lanjut. Oh, sabar dulu. Ikhwan Pila bantu follow ya Bang Desma. Jangan-jangan pendeta Agung yang selalu menginjili kucing, tikus. Waduh. Semua hewan Gurunda. Iya bener Ahi. Ini si Agung yang pernah disahadatkan sama Bang Juma tuh. Oh, yang itu ya Ki ya? Iya. Ada gangguan sendal itu. Iya, sendal putus. Semua disahadatkan di Injilnya ya. Iya. Putus lagi itu Bang Zuma. Putus lagi sendalnya. Nah, karena sudah waktunya ganti, kan udah setengah tahun kita ketemu. Ya udah, belikan kulit durian pakai sendal. Ini Agung takut ini. Agung Ini Desma ini udah bisa open cam belum? Belum, ini lagi bantu follow Di follow kawan-kawan. Ya. Ayo untuk berkebaikan jangan ditunda-tunda, cepetan dengan memfollow Bang Desma. Insya Ya, Allah akan 280 menjadi lagi insya Allah.
akan menjadi apa, mempunyai kesaksian yang bagus di depan Allah nanti. Yuk follow Insyaallah. cepetan. Jangan ditunda lagi. 280 lagi, insyaallah. Jangan kayak Oten kalau diajak kebaikan susah amat. Ayo. InsyaAllah. Ini. Ikhwan filah. InsyaAllah bantu follow. Ayo kebut 719 Ini apa ini? Penonton 700 yang follow cuma 200 ini. Oten semua tuh gimana ini? Woi, cepetan. kebut semangat kebut. Kebut. Oh, yang nasi nonton uduk 700 kok. Yang follow cuma 200 ini gimana ini? Ayo. Ya, Jangan lelet kalau ada saya cak sacet. Ayo cepetan. Oten Pak De, kelihatannya Oten di panas di bawah nih kelihatannya. Ini panas suasananya. Aki Jumah, Siap. Bang Desma ini dia sudah 6 bulan yang lalu udah masuk Islam, tapi masih campur sama istrinya dan istrinya tidak mau ikut ke Islam. Jadi untuk itu dia belum ada dapat sertifikat, makanya kita sarankan untuk syahadat ulang tadi Aki. Oh gitu, Masya Allah. Iya Aki. Ya syukur, Alhamdulillah. Ya Anggota haram Bang Desma kalau Anda sudah masuk Islam tapi istrinya masih Kristen terus Anda masih ya haram, nggak boleh, hukumnya zina itu nanti bisa ditinggalkan itu Bang. Di Timika Bang. Saya Bentar Bang Saiful. Saya itu tinggalkan rumah itu tanggal 8 Desember. Jadi saya tinggalkan dia itu tanggal 8 Desember. Abangku agak dikencangkan suaranya kecil, Bang Desma. Lanjut. Iya bentar. Mungkin headsetnya. Ya. Saya tinggalkan istri saya itu, tinggalkan rumah itu tanggal 8 Desember. Sampai sekarang mungkin sudah hampir berapa lama ya? 1 bulan kah? Hampir 2 bulan berarti ya, 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Desember. Jadi masalahnya tuh ya intinya saya sudah berusaha juga untuk sebenarnya saya mempelajari Islam ini sudah hampir 2 tahun ini gitu kan. Saya sering compare antara Alkitab dengan Al-Quran, walaupun saya tidak bisa baca huruf-huruf Arab, tapi ya saya baca terjemahan saja kan. Jadi saya compare di situ, ternyata saya mengambil satu keputusan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar gitu. Banyak hal yang masuk logika. Intinya saya berpindah akidah ya. Berpindah akidah itu ya karena saya membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang satu dengan kitab yang lain seperti itu. Kenapa ya masih belum bisa buka kamera? Itu udah 300 belum bisa ya? 150 lagi. Dibantu Ikhwan Villa untuk follow Bang Desma. 700 kayaknya cukup insyaallah. Ya insyaallah. 150 lagi. Saya sekali naik komalnya Bang Zuma langsung bisa on cam kok. Ayo cepetan dah. Langsung bisa ya. Nggak tahu nih di tempat Abu ya kok gini ya. Gimana sih Abah ini kayak baru naik saja kan, ini Komal internasional yang naik bukan orang waras doang, orang gila pun pada naik. Iya. Betul. Coba bayangin saking istimewanya nih Komal, Agung aja ada orang musyahadat, ditungguin mah dia tuh. Nemenin. Sebenarnya dalam hati kayak mau syahadat juga itu insyaallah itu. Nanti begitu si Desma syahadat dia ngikut tuh bisik-bisik. Asyhadu gitu dia. Bisa jadi. Bukan Desma yang bukan Agung yang di-follow, Desma. Ya Allah, kenapa si Agung sih? Ada yang salah follow Agung. Desma ya, tolong. Nah, Agung cuekin aja Agung, nanti saya ajak ngopi aja di Semarang insyaallah. Saya kenalin nama siswa saya di Semarang insyaallah.
Gung, susah cari istri kan, Gung? Siswa mualaf saya banyak di Semarang, Gung. Ada 80 orang lebih, Gung. Oh, nggak susah kok bang, nggak susah nyari istri. Ntar lu ketemu siswa gua, ini lagi naksir lu. Kau lu bener banyak. Kemal gue Kau lu, kau lu. ketawa, Gung. Kalau di Kemal gue dilarang ketawa. Silahkan Kau lu. ya, saudaraku semuanya bantu follow akunnya saudara kita Desma, biar bisa buka kamera. Ikhwan Pila, ayo yang belum follow cepat saudara, biar bisa buka kamera saudaraku ya, sambil di tap layarnya biar kuat komalnya. Ikhwan. Dicoba, Bang Desma dicoba kali sudah bisa kali. Ya, Bener kenapa? santrinya banyak yang cewek. Aduh, Pak Banyak, Disugi. kebanyakan yang udah punya suami. Oh, 70 lagi. Insya Allah 70 enggak, saya lagi. lagi nyariin orang nih, nyariin pasangan untuk kawan gitu. Siapa tahu cocok kan? Ini enggak bagus Aduh. enggak kalau bagus agamanya yang di Jakarta aja temennya. Oh, Umat. bagus banget, agamanya bagus banget. Memang Pak Disugi ini amanah orangnya, waktu saya minta kemarin langsung dicari. Mana bener. Ini yang di atas saya itu kasihan. Waduh. Tiap hari teriak-teriak tapi nggak ada yang mijitin. Kasihan aku sama guruku ini. Aku mau carikan Siapanya? ya. Aku. Wah, Ini saya justru lagi pusing ini Ahi. Pusing bukan karena nggak ada calon, pusing karena Kebanyakan. memilih itu banyak apunya. kali. Waduh. pasti laki. Itu udah pasti. Kami nggak ragu itu, Aki. Kalau ini Iya. Pak Desugi, Insya kalau Allah. orangnya bagus Insya agamanya, ini aja Pak Desugi WA saya deh. Oh, nanti Aki Juma Coba kan. nanti saya tanya beliau. carikan yang udah Kalau- bagus aja nih. Kalau Aki Juma ini kan paket lengkap ini udah. Oh, paket lengkap tuh. Mm-mm. Bang Ya, Desma, 50 coba lagi, insya kayaknya Allah. Ada kode sudah bisa buka ini kayaknya deh, coba lihat. Belum 50 lagi, 50 Belum kok, lagi saya coba pantau. undang juga belum bisa, masih belum bisa diundang. 50 lagi. Ya, tolong dibantu Ikhwan Pila. Kalau Nah sudah kan bagus, terpental lagi dari terpental ya. Nggak apa-apa. Ya. Sambil dia naik sambil itu. Bang, Udah bisa kayaknya. jaringannya jelek jadi terpental terus. Itu yang di Jakarta mau alap atau gimana kok? enggak, sudah Oh, ini enggak. sudah Jakarta. Temennya si Uma, teman istri ketiga saya, masih remaja-remaja kok di sini. Kalau diajak tinggal di tempat laki-laki itu mau dia? Moga-moga mau, makanya kita coba aja dulu. Oh ya Kayaknya- udah. Kayaknya sih asal ganteng mau kayaknya sih. Tapi dia duda mau, dia duda. Ada yang janda kok, ada yang janda. Oh ada aja. Tapi nggak punya anak. Karena Enggak punya anak. Ah sip. Coba nanti saya bilangin orangnya tuh. Ada yang 28, ada yang Orang mencari yang banyak anaknya, ini masih nggak ada anaknya. Gimana? gawat kali Aki lo ini. Masa juga harus dikasih janda? Apa nggak ada hak untuk duda mendapatkan gadis? janda dulu. Ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ini wabarakatuh. penghulunya udah ada nih, penghulunya tuh udah rapi penghulunya. Dinda Pandi ganteng Bang kali Desma? diri. Iya. Udah bisa diundang coba. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Saya Akbar. 400 sudah bisa bu on cam bu sejak 300 Itu untuk anak soleh kok Pandi baru. Iya 50 lagi, 50 lagi tolong dibantu. Bener kah? Ya Ikhwan Pila, tolong bantu follow Yang Bang panjang Desma. ini 50 lagi. tergantung. Masya Allah. Bang Zuma apa kabar? Baik deh, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa cuma Bang Juma doang yang ditanyain? Enggak, Yang lainnya kemarin kan sudah- lagi nggak baik-baik Bang saja. Wah, kok Pandi minta tiki wah. Pade, kok Pandi minta tiki. Iya ini parah ini. Ya Abu Ya, gimana kabarnya Bang Saiful, Bang Ferry, Alhamdulillah. Bang Ko Aziz. Alhamdulillah. Kalau Bible berjalan nih apa nih namanya aslinya? Waduh, nggak kenal saya. Wah, parah ini, parah ini. Parah. Belum saya follow juga sih. Bangetan kebangetan. Walat. Ya, Sahadat lagi, sahadat Ini lagi. Dinda, ini yang sering dipanggil Bang Handi, itulah dia orangnya.
Oh, Bang Handi ini. Bukan. Sugi Kristologi. Oke. Akhi Sugi, guru saya beliau. Sugi Kristologi, Bang. Dengar enggak? Ustaz Sugi Kofandi. Ustaz Enggak Sugi. dengar kayaknya. Oh, Iya, dengar. Ikhwan Fillah 15 lagi, tolong dibantu. Yang Halo, sering Bang Desma. doakan Oten yang lagi kesurupan. Sambil nungguin Ustaz Fadlan soalnya saya. Oh, Beliau mau kemana beliau? 15 lagi, tolong dibantu. Dinda tanggal 23 Februari kegiatannya itu jadi. 23 Februari yang Ya, di Bogor 3 Timur. orang lagi, Atau gimana? bantu. Dengan Pak Prabowo jadi nggak? Oh, insya Allah. Lagi ini kan kita juga mau bahas kan. Insya Allah ini lagi mau safari bareng Ustaz orang Fadlan lagi. juga ini. Ah, siap. Insya Allah dibantu Kita lagi 3 nunggu orang boarding. lagi. Follow Bang Desma. emang 500 bisa, harus 1000. Bang Saiful. Oh, 1000 ya? 1000, kalau nggak 1000 nggak bisa. Harus 1000. Tapi Ayo. saya dari 300 kok bisa ya? Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Coba dulu ya, Abu ya, coba undang. Coba. Belum bisa ya. Belum bisa Belum dibuka. bisa. Ya. Harus 1000. Ya, kalau Berarti gitu saya bantu perlakuan spesial 500 lagi. Iya, spesial itu kok. 300. Ikhwan Fillah. Saya on cam dari 300. Akun lama. Bisa akun lama. 345 saya bisa, tapi akun lama tapi. Oke. Masuk komal tuh bisa. Ayo cepetan, ini ada 900, masuk baru 500 nih, yang 400 Oten atau gimana nih? Oten ya. Ah, Oten. Sepertinya begitu. Biasanya gini, kalau Bang Suki naik, Bang Juma naik, Oten itu yang numpuk. Heran saya juga. Mereka tuh benci sama Bang Juma, benci sama Bang Sugi, tapi mereka ikut terus. Botol kan Oten ini. Benci tapi rindu gitu. Rindu sebenarnya. Oke, Baal. Benci. Tolong sampaikan salam dari Oten yang tadi, yang naik pertama tadi. Oke. Ke Bang. Mereka masih penasaran, mereka masih butuh diyakinkan. Benarkah yang saya sembah itu adalah setan? Nah, itu materi-materi itu yang mereka kejar. Mereka ingin tahu lebih jauh. wah ini keburu saya ke Pekanbaru ini, aduh. Cepetan di follow. Ini saya juga lagi nungguin boarding, Bang. Oh gitu, oh kemana deh? Iya. Mau barengan safari sama Ustadz Fadlan ini. Surabaya. Safari kemana? Nungguin. Safari kemana kau? Safari apa? Kemana? Safarinya ke daerah Ya. mana? Ini keluar sama Ustadz Fadlan. Jadi nggak di Indonesia. 40. Oh, keluar. 40 hari. Enggak. Cuman 2 minggu sih. Oh, 2 minggu. Masya Allah. Nanti kalau jadi yang tanggal 23 berkabar ya. Oh, insya Allah Bang Suma. Insya Allah. Ini kan kita dalam rangka juga ngefikkan tanggal 23-nya, Bang Suma. Oh, siap. Nanti kalau jadi biar saya bawa tas kalian. Wih, Masya Allah. Jangan gitu Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya jagain sendal mas tadinya. Nah, siapkan kuda kok. Oh, Kok Asis bawa kuda nanti kita naik kuda ke istana. punya Pak Prabowo, malu atuh. Saya kan downgrade-nya dari Pak Prabowo kudanya. Mana tahu kudanya sepupuan. Saya khawatirnya ada Bang Blender kalau saya bawa kuda pas ada Pak Prabowo. Jadi bawa meteran itu. Gitu ya. Kan lagunya Bang Blender.
Masalah kuda itu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Wah bener ini mah, harus ini Gurunda harus 1000K dulu followernya, udah 500 lebih masih belum bisa dibuka kameranya. Saya nggak bisa. 100 lagi coba 100 lagi. Coba Iwan Akun pilih baru. ya 1K mata memandang, ayolah yang belum follow akunnya Bang Desma, bantu di follow biar beliau bisa buka kamera ya. Ayo saudaraku, bantu follow, ayo silakan, dan bantu tap juga ya biar algoritma nyampe ke teman-teman yang lain dan bisa membantu follow ya. Silakan saudaraku. Khusus untuk Bang Desma, Oten juga boleh follow, boleh nggak apa-apa. Follow-nya sambil ngamuk gak apa-apa, pencet langsung HP-nya biar pecah gitu, nggak apa-apa. Ini yang nonton ada 1000 loh padahal tuh. Oten semua, banyaknya Oten. Kejar-kejar Bang Juma, masalahnya Otennya. Heran saya juga. Di mana Bang Juma ada, Oten naik. Nanti Aduh heran. Mau pastikan Iya, Ci. yang mereka sembah itu siapa itu loh. Penasaran. Gitu. Oh gitu ya Bang Juma. ya barangkali kan Iya. nonton ini nanti kan langsung ngikut kan Bang Zuma kan. Betul. Bismillah. Bang Juma, maksudnya Bang Juma ini ingin membantu mereka gitu ya untuk tahu siapa yang disembahnya gitu, maksudnya Bang Juma ya, ingin menolong Iya. mereka gitu ya. Iya, mereka sudah mulai ragu siapa sih yang teriak di Pulau Patmos itu. Akulah yang hidup, yang telah mati dan bangkit kembali. Nah itu mereka penasaran, hidup, mati, bangkit, siapa ini? Akulah yang menguasai kerajaan maut. Itu kan orang kesepian nih Bang Zuma tuh. Allah. Saya aja kalau kesepian aja ngelantur Bang Zuma. Gitu ya. Iya. Itulah yang mereka penasaran, ini siapa ya sebenarnya gitu. Kalau dari pendeta pastor tidak mungkin kita dikasih dan diterangkan ke kita. Jadi selama ini mereka nggak tahu ya Bang Juma ya. Taunya mereka itu ya itu adalah Yesus, taunya itu. Oh. Padahal Yesus sendiri berkata waspadalah kepada Mesias palsu yang datang bermukjizat dan menyesatkan banyak orang gitu. Oh gitu ya. Kasihan ya Bang Juma, merasa kasihan ya sama mereka ya. Kasihan Masya betul. Allah. Ya teman-teman Oten ya, jadi kita harus tahu maksud dan tujuannya apa Bang Juma mau menyampaikan ini. Tentunya punya rasa kasihan gitu, rasa empati gitu kepada saudara-saudara gitu ya. Begitu Bang Juma ya. Iya, tapi kalau sama si Dosma, Lina Tidak Jaya, siapa lagi? Edis itu mah nggak kasihan. Selama Dosma masih belum merubah jogetnya dengan joget komando, masih joget KW-KW, tetap aja saya nggak suka. Oh gitu. Ya, jadi sifat bijaknya Bang Juma di situ ya, saudara-saudara yang maupun yang non Muslim maupun yang Muslim, kita tahu bahwa Bang Juma ini punya tujuan yang baik, dan kebaikan itu kemana harus kita berikan? Kita memberikan suatu kebaikan tentunya kepada orang yang memang perlu diberi kebaikan, gitu ya Bang Juma ya. Iya betul. Kecuali Dosma ya. Iya, Dosma itu betul. selagi goyangnya masih goyang ikan tanpa tulang. Selama itu juga saya tidak berharap dia jadi mualaf. Kecuali kalau dia sudah joget-joget komando, baru laki-laki dia. Kalau masih kayak gitu alamak. Dan gini, Cumi-cumi disuruh dikasih musik. Bro Desma terpental lagi dan memberikan permintaan naik, tapi saya nggak bisa naikkan. Coba Bro Desma keluar dulu dari komal saya seperti tadi dan berikan permintaan naik ya. Silakan. Ada nggak yang memandang sama seperti saya kalau si Dosma itu mukanya mirip Luga Tambunan? Enggak lah, lebih ganteng Luga. Oh, lebih ganteng Luga. Aku lihatnya sekali, kulihat loh kok ini mirip kayak kembar si
Luga Tambunan ini. Enggak lagi, ganteng juga lagi. Cuman itu kekhawatiran kita itu memang itu lagi dia punya pacar yang cowok. Oh, kalau itu sih kayaknya tidak diragukan kalau itu. Pacarnya cowok. Serem juga ya. Kemungkinan dari gayanya dilihat. Oh. Berarti kalau sama itu nggak berani on cam nih Bang Zuma. Itulah dia. Wah, Ahidesma ada di bawah. Apakah sinyal? Ada aja gangguannya dari tadi. Coba Ahidesma berikan permintaan naik. Seperti tadi ya, di refresh dulu, nanti masuk lagi ke Komal. Santai ya Buya. Enggak, biar lebih cepat lebih baik gitu. Nanti kan kalau lebih cepat lebih baik itu barangkali Gurunda ada aktivitas, ya bisa beraktivitas lagi atau mau mencerdaskan kembali oten-oten yang belum cerdas kan gitu, Bah. Mantap. Nggak usah pakai paman gitulah ikut-ikut. Apa sih buat turunin nih Pak Bali nih ngaco-ngaco. Biarlah itu miliknya Bang Juma. Ya, yang belum follow akunnya Ahidesma tuh masih belum bisa ini, saya belum bisa mengundang dia buka kamera. Ayo saudaraku, benar berarti harus 1K ini 1.000 followernya. Ayo bantu follow akunnya Bang Desma, saudaraku, biar bisa buka kamera ya. Silakan Iwan Pila. Lanjut. Saudara Desma ini berapa tahun ini nyembah manusia, Bang? Ya sejak saya lahir kali ya. Sampai usia? Sampai sekarang ini lah. Oh gitu. Ada nggak di dalam Bible yang pernah saudara temukan Yesus itu maha mendengar? Yesus maha mendengar. Iya. Saya rasa kalau yang namanya maha, saya rasa kalau ada kata maha di depannya, saya rasa tidak. Jadi bagaimana ceritanya saudara bernyanyi-nyanyi di gereja? Siapa yang mendengarkan itu? Ya itu karena mungkin saya dari kecil ya terbiasa dengan aktivitas seperti itu sekolah minggu. Jadi mungkin jadi hal biasa saja. Saya tidak pernah berpikir apakah Yesus itu mendengar apa tidak. Intinya saya tidak berpikir ke situ. Intinya karena agama turunan mungkin ya. Jadi karena kebiasaan seperti itu di lingkungan keluarga ya saya jalani ya biasa-biasa saja saat itu, tidak berpikir logika, tidak seperti itu. Oh gitu. Kalau Tuhan umat Islam itu kan Annallaha sami'un alim, kan gitu ya. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah mengetahui apa yang dibisikkan hati kita. Yang berbisik dalam hati kita aja diketahui oleh Allah. Nah ini kalau saudara-saudara kita Kristen teriak sampai mulutnya robek ke kuping, Yesus dengar nggak? Ada nggak dalilnya Yesus maha mendengar? Kan syarat untuk kita pahami pencipta langit dan bumi yang betul itu kan yang harus wajib, kemudian hakikat Tuhan itu wajib mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati ciptaannya. Kan gitu. Iya, betul. Jadi Tuhan itu tidak seperti nenek-nenek jompo
yang nanti kita teriak di kupingnya baru dia dengar. Ini sudahlah kemudian manusia miliaran, masing-masing manusia teriakannya lain, doanya lain, yang diteriaki pun tak mendengar. Gimana ceritanya? Gimana dong? Ini pertanyaan sedikit menggelitik ya, karena kalau kakek ada gangguan kuping kan ada dokter THT. Nah kalau Tuhan gangguan kuping gimana ini? Jadi kalau orang teriak-teriak memanggilnya tapi dia tidak mendengarkan, ya dia yang mendengarkan siapa? Kira-kira siapa yang mendengarkan? Misalnya nih, saya duduk berbarengan dengan orang yang tuli. Terus orang tuli ini yang diteriaki oleh saudara Desma. Orang tuli yang di samping saya ini yang Anda panggil. Saya ada di sampingnya. Ketika saudara teriak, yang mendengarkan siapa? Sementara yang di samping saya itu kupingnya rusak, saya sendiri nggak rusak. Yang mendengarkan siapa, Bang? Ketika Bang Desma manggil orang tuli tadi, yang mendengarkan saya kan? Iya, saya sendiri berarti seperti itu. Iya, artinya saya berdua duduk dengan orang yang tuli. Orang tuli itu Anda panggil. Sudah pasti orang tuli ini tidak mendengarkan Anda, yang mendengarkan adalah saya, kan gitu ya? Benar nggak? Iya, pasti. Iya, betul seperti itu. Nah, begitulah keadaannya. Ketika saudara meneriaki Tuhan Anda, ya Tuhanku, Yesusku, berikan kesehatan kepadaku. Yang memberikan siapa? Yang mendengarkan, bukan? Iya. Anallaha sami. Jadi yang mengabulkan doa-doa mereka yang lagi tripping itu adalah Allah. Betul. Yang maha mendengarkan, yang kemudian menerima doa mereka. Lalu yang maha pengasih, Ar-Rahman, yang memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi semakin mereka memanggil Tuhan mereka yang tidak ada dalilnya maha mendengar, kemudian Tuhan umat Islam yang mengabulkan permintaan mereka, semakin mereka merasakan, oh Tuhanku maha pengasih, memberikan ini, memberikan itu. Padahal yang memberikan itu bukan Tuhannya, mendengar aja kagak. Jadi gini loh Bang Zuma. Iya. Sebenarnya tolak ukur yang memicu saya untuk berubah, maksudnya beralih agama itu karena ya seperti kata Maha itu tadi. Nah, saya setelah membandingkan dua kitab ini, saya lihat dia soal Yesus itu tidak Maha. Iya, betul. Jadi contoh kecilnya, ada beberapa contoh kecil yang sering saya renungkan gitu kan. Kalau Yesus maha kuat, misalkan ya seperti itu. Iya. Saya kurang pandai berkomunikasi ya. Misalkan Yesus itu maha kuat, tapi terbukti bahwa dia merasa takut ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Iya. Ya, Tuhan Yesus maha pengasih dan pengasih. Tapi memberi berarti kan, pengasih dan memberi. Tapi kalau saya renungi lagi, dia mengalami kelahiran kecil. Jadi dalam artian dia membikin repot orang loh, katakanlah seperti itu. Bikin repot mamanya, bikin susunya dan segala macamnya, dia buang airnya dan segala macamnya. Terus kalau dia dibilang maha suci, tidak gitu kan. Kenapa? Tuhan itu maha suci. Tapi kenapa dia buang-buang air, dia kadang-kadang intinya apa yang dia telan dia keluarkan. Saya berpikir Tuhan tuh tidak seperti ini gitu kan, tidak model seperti ini. Ini saya berpikir betul itu Bang, saja betul. Ya logika saya yang sederhana. Gitu kan. Iya betul sekali, luar biasa emang. Jadi orang yang menggunakan akal lah kemudian yang sampai kepada Islam. Kalau cuman akal kera kayak Edis, ya muka kayak kera, otak kera,
gitu ya kan? Itu nggak bisa sampai ke Islam, nggak akan pernah sampai. Apalagi Edis ini menurut tetangganya itu dia lahir lewat pantat, bukan lewat depan. Jadi ibunya hamil, ibunya merasa ingin ibunya ke toilet. Begitu ngeden, yang keluar ternyata Edis. Jadi nggak sempat dibawa ke rumah sakit karena Edis ini lahirnya pas di kloset waktu itu. Makanya dia rada-rada gila gitu ya kan ya. Rada-rada gila, ngaku belajar Al-Quran 7 tahun. Ngaku kemudian pokoknya intinya dia paling hebat gitu. Tapi kalau diskusi ditanya tentang Bibelnya pencret, nggak bisa dia ngapa-ngapain. Tapi ngakunya paling hebat. Ya sama seperti setan itu paling hebat. Lukas 4, bagaimana iblis berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Nah samalah dia nih, si Edis itu sama dengan dia. Gak ada ilmu, cuman kemampuan silat lidah, framing. Mute, mulai di mute. Nah gitu cara diskusinya dia kayak gitu. Diajak offline nggak mau karena takut kebongkar kemampuannya yang hanya bisa memplesetin ajaran Islam. Begitu teman-teman. Jadi pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan. Itu sudah wajib dimiliki oleh pencipta langit dan bumi. Ya kalau dia tidak maha mendengar, bagaimana dia bisa mengetahui keadaan yang ada di atas muka bumi terhadap manusia? Makanya syarat bagi logika kita, akal sehat kita untuk menerima satu konsep Tuhan, wajib maha mendengarkan. Kalau di Al-Quran jelas Allah maha mendengar. Nah ini saya sudah cari dalilnya 4.700 tahun. Saya cari dalilnya Yesus maha mendengar, nggak ada. Yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya itunya. Jadi gimana ceritanya yang kayak gini dituhankan sama Edis? Susah kan ya? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang sampai kepada Islam hanyalah orang yang berakal sehat. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, Bu. Masya Allah, Iya, gimana sudah bisa? 220 lagi. Iya, Ikhwan Pillah ini 1,4K. Ayolah saudaraku yang belum follow-follow, bantu follow-follow akunnya Bang Desma supaya beliau bisa buka kamera dan cepat berikrar ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo saudaraku, di follow-follow yang belum. Ayo Ikhwan Pillah. Ayo saudaraku, ayo digercepin, ayo. Akun Bang Desma ya, di follow 1,5. Ayo. Coba tinggal 180 lagi, 185. Ayo. Follow Ikhwan Pillah. Dan kalau bisa akun follow semua narasumber di atas ya, yang belum follow Ikhwan Pillah ya. Kecuali akunnya Ayah Saipul. Kayaknya saudara-saudara yang di bawah nih trauma sama mualaf gadungan kayaknya. Saudara-saudaraku, insya Allah Bang Desma sudah syahadat berapa bulan lalu. Ini kita kukuhkan sekarang, kita saksikan sekarang. Karena beliau kan aktif di di TikTok. Jadi nanti ketemu Bang Desma setelah kita syahadatkan, kalian bisa dengan senang hati untuk bisa berbagi, mendoakan dengan ikhlas gitu loh. Makanya sekarang kita syahadatkan kembali. Jadi jangan ragu. Dan ini jadi untuk informasi buat semuanya gitu kan. Kemarin sudah saya bahas nih sama Buya kan. Jadi ibaratnya itu kalau orang mau syahadat itu ibarat orang mau tenggelam kan gitu kan. Kita tarik aja dulu, masalah dia nanti mau loncat lagi tenggelam lagi itu urusan belakangan. Yang penting kita tarik dulu, biarkan mereka bersyahadat. Kalau memang setelah itu ada modusnya atau bagaimana, tinggal kumpulin data, terus
hubungi kita ya Kohlu ya, insya Allah ya. Kita kerjain tuh nanti, insya Allah. Bismillah. Insya Allah jadi 100 lagi ayo Ikhwan Fillah yang belum follow. Woi, akun Bang Desma gercepin ayo biar cepat saudaraku. Follow. Akun Bang Desma cepat saudara-saudara, dan jangan lupa di tap biar kuat komalnya Ikhwan Fillah ya. 100 lagi. Kalau akunnya Pak Baal nggak usah banyak-banyak yang follow, dia mah nggak on cam, dia mah asal bunyi juga nggak apa-apa dia mah. Dia udah biasa akunnya Pak Baal itu cepet rungkat, jadi rungkat bikin lagi. Jadi jangan dikasih gift percuma dia mah. Dikasih host. Bang Dewa yang jangan itu. Bang Dewa, assalamualaikum. Nih tinggal 60 lagi ayo, Bang Dewa. Woi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim, mimpi apa semalam pagi-pagi ketemu orang sial kayak gini ya Allah. Baru juga lihat nongol manusia kayak begini. Ini sepupuan dengan Edis ini. Siapa Ki? Ini. Lihat 33 Pak, 4 itu loh di bawah. Ini sepupuan, udah janjian mereka. Kamu ke Islam, aku yang ke Kristen ya. Iya kata janjian, ada tekan kontrak. Baru tahu aku Bang. Oh, jangan salah. Makanya muka mereka ini mirip. Udah Cuman yang nggak ada satu lagi gosong, ayah, yang satu Bang. gosong. Kalau ini Salah panggil aku ayah. sedikit agak ganteng dia ini kan ya, karena selalu cuci muka pakai rinso. Kalau yang satu itu hancur emang. Kayak panci muka. Hitam ya Ki? Hitam. Karena dia memang makannya itu, kalau kita kan makan pakai piring. Dia pakai wajan, habis itu wajannya dibalik. Aduh mah. Ya itulah informasi yang saya dengarkan. Sepupuan Tapi mereka. salah satu faktor yang membuat Bang Dewa lebih ganteng karena dia gondrong kayak saya, Bang Zuma. Udah jangan bahas gondrong. Iya, tapi kan kalau antum pakai sampo, dia ini kan enggak. Rinso ya. Rinso. Ayo teman-teman 40 lagi nih Bang Desma, 40 lagi. Ayo 40 lagi di follow-follow. Ayo 40 lagi. Bandinya Saya juga gondrong Kohlu. Enggak, gua Tapi jadi di bawah kayak tukang gondrongnya jualan ini. cendol gua. Jenggotnya yang gondrong maksudnya. Bawa dagu. Mandinya pun dia ini nanti ada hujan baru dia mandi. War Bang, selama ini kan Dewa nggak pernah mandi shower, makanya pengen ngerasain shower alam Bang. Berarti nunggu hujan turun Bang. Nah itu 6 bulan sekali dia mandi. Benar kan? Jumat toh, ya Allah. Selamat ulang tahun Dimas. Gimana? Selamat ulang tahun Bang Jum. Aku duluan. Allah Akbar, Masya Allah. Kemarin itu yang nonton ada 5.000 orang. Dewa ngucapin selamat ulang tahun. Itu yang ngucapin selamat ulang tahun hampir 4.000 orang ke Bang Juma. Hampir 4.000 orang. Gara-gara Dewa itu disibukkan dengan DM. Wih mantap Bang. Jadi sebenarnya Bang Zuma 10 orang lagi ayo teman-teman. Akun Bang Desma 10 10 orang lagi. terakhir, 10 orang terakhir, ayo. Gas. 9 lagi. 8 7 6 Sudah, ayo, sudah bisa. Udah. 1.005. Waduh. Sudah Ya 1.005. udah. Alhamdulillah. Turun dulu Akhir Desma naik lagi. Nggak bisa dibuka kamera, harus turun dulu. Silakan. Ya. Keluar TikTok dulu, turun dulu, naik lagi. 16 sudah 1016. Gimana turunnya ini? Ya udah saya turunkan ya, Akhir Desma ya. Naik lagi nanti, berikan permintaan silakan. Keluar komal dulu baru naik lagi. Bang Dewa lebih baik diam sih. Kalau Bang Dewa ngomong, wah kena semprot, udah habis. Enggak, jadi Bang Dewa ini ceritanya nih bikin Bang Zuma jadi ulang tahun berkali-kali.
Jadi kayak Yesus. Yesus itu diulang tahunin di 25 Desember, entar di bulan lain kayak gitu. Jadi dikerjain sama Bang Dewan. Coba on cam, Bang Desma. Nah, saya udah undang. Oke, Desma. Bang Dewa ngomong-ngomong kue tar. Masya Allah, cakep orangnya ya. Subhanallah, luar biasa. Belum, Maki. Terhubung menggunakan audio saja. Oh, belum ya? Aduh, udah bisa aja. Silakan, itu saya udah undang. Silakan, tinggal di-oke kan, dikonfirmasi. Coba. Ini ada yang nanya sama saya nih tentang Adik Fandi, Ko Fandi. Beliau siapa? Aku bilang beliau ketua MCI. Saya muridnya Bang Zuma ini. Enggak. Itu bercanda. Beliau ini sahabat-sahabat sekalian ketua Mu'alaf Center Indonesia. Nah, itu beliau supaya diketahui agar tidak asing. Kalau saya sendiri, alhamdulillah dari pengurus lama, Ko Stefan, saya ketua Mu'alaf Center Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, dan SK saya sampai hari ini belum dicabut sama Ko Fandi. Artinya saya masih asisten beliau. Gitu ya teman-teman sekalian. Jangan begitu, Gurunda. Untuk agar diketahui aja, agar teman-teman ini lebih semangat lagi. Saya ini ketua Mu'alaf Center Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. SK saya belum dicabut sampai hari ini. Beliau adalah ketua umum. Gitu sahabat-sahabat. Jadi supaya diketahui kedekatan kami itu bukan hanya sekedar saudara seukhwah Islamiyah, tapi memang dalam hal pergerakan kita ini adalah senasib seperjuangan. Masya Allah. Masya Allah. Saudara kita ini. Kok saya kayak kenal ya? Abang di mana, Bang? Bang Desma ngopi dulu dah. Saya di Timika. Timika, oh iya. Timika itu masuk ongkos kirim Jawa Barat, 50.000 itu. Timika, Jawa Timur ya. Ongkos kirim 50.000. Oh, di Papua. Sebenarnya Papua, saya Bang. kenal berteman dengan Bang Zuma itu di Facebook gitu. Nah, itu dia makanya. Sudah cukup lama. Iya, nama Facebooknya apa, Bang? Utiwati Mena, bukan? Tapi sudah saya nonaktifkan karena 1 bulan ini sudah saya nonaktifkan karena sering ada keluarga dari pihak istri yang colotes tidak jelas lah di beranda saya. Oh iya, kalau di Facebook itu pastilah. Iya. Jadi semenjak saya bilang kepada mereka saya sudah Muslim, sudah Islam, ya kebetulan begini, keluarga dari istri saya itu dia orang intinya orang majelis lah di gereja gitu kan, GPSI. Jadi rata-rata omnya ataupun tantenya itu adalah pendeta. Jadi ketika saya beralih ke agama Islam, ya kami berdebat keras itu sampai pukul-pukul meja dan segala macam itu kan, sampai ada piring terbang segala macam itu. Yang penting bukan becak terbang, Bang. Kemarin itu ada yang mengidentikan Tuhannya sama seperti roda becak. Bilang, gimana kalau kempes? Ya, bisa terbang becaknya katanya. Oh, baguslah. Lanjut, Bang, lanjut. Itu satu hal lagi, Bang Zuma. Kenapa dulu kan saya berpikir Al-Quran ini hanya bualan semata kan, hanya omongan-omongan yang nggak jelas juga, saya pikir seperti itu. Tapi selama beberapa bulan ini kan saya membandingkan tuh antara Injil dengan kitab saya dengan Al-Quran. Di situ saya membaca satu surat ya yang menceritakan tentang 2 buah lautan yang mereka tidak bersatu. Itu surat apa saya tidak tahu, lupa ya namanya. Atur. Surat apa? Iya, Atur tentang api, Ahi. Oh ya, Rahman. Oke.
Dua lautan itu yang tidak bersatu itu. Apa itu? Dua lautan yang tidak bersatu itu ini Ar-Rahman. Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman Kalau ayat tidak salah, 19 nikmat sampai apa ayat yang 20. Nikmat Tuhan apa yang kau dustakan kalau tidak salah, ada yang seperti itu kalau tidak salah. Iya. Iya betul. Di situ kan dikatakan bahwa ada dua lautan yang seperti itu, tidak bersatu. Sementara kalau saya pelajari ke belakang, 2450 tahun yang lalu lebih ya mungkin ya sekarang ya. Ada ayat seperti itu. Sementara kalau saya pikir-pikir, lautan itu ditemukan itu hanya baru-baru beberapa abad yang lalu toh. Bagaimana sebuah di Al-Qur'an itu ada kata-kata seperti itu. Saya pikir apa iya ini omongan seorang Muhammad? Saya rasa tidak mungkin gitu kan. Karena laut ini ditemukan baru ya belum lama lah katakanlah seperti itu. Sementara seorang Muhammad yang katanya hanya bahwa ucapan Muhammad, kenapa dia bisa tahu ada lautan seperti itu? Sementara dia pergi ke tempat itu juga tidak, jaraknya pun puluhan ribu kilometer gitu kan. Apa mungkin itu ucapan seorang manusia? Saya rasa tidak mungkin. Itu jadi bahan renungan saya selama ini gitu kan. Dan itu salah satu yang membuat saya untuk beralih pemahaman, beralih akidah seperti itu Bang Cuma. Insyaallah. Oke, Ilham Filah ya, biar kuat komalnya sambil di tap-tap, saudaraku bantu tap-tap layar, dan mungkin nanti Abang Desma bisa bercerita lagi sama guru-guru saya di sini, sama Gurunda Zuma juga ya. Mungkin Gurunda langsung saja ya, Gurunda, fadhal. Kita langsung syahadat ya teman-teman sekalian. Silakan Bang, wajahnya ke sini, jangan selalu melihat malaikat yang mondar-mandir, menghadap ke sini. Ya, Masya Allah gantengnya abangku, barakallah. Nggak tahu kenapa ini saya kalau setiap saya mendengar syahadat ini saya sedikit berkeringat dan bergetar gitu. Suara saya sedikit apa? Masya Allah. Iya. Karena seperti mau apa ya? Seperti mau keluar air mata gitu Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Oke, simbol tauhid, satu jari yang kanan. Masya Allah. Subhanallah. Ikuti saya Bang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Guru saya ada di sini, Ustaz. Jadi saksi antum, Ustaz. Masya Allah. Antum ini pagi-pagi sudah buka-buka pintu surga ini. Alhamdulillah. Afina, barakallahu fikum. Masih segar juga antum. Selamat datang ya, Desma, jangan ya, selamat datang, saudaraku. Beliau tinggal di Timika, Ustaz. Ya, antum tinggal di Timika, antum bergabung dengan Ustaz Fadlan ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, beliau ini kasih alamat, nanti pengurus AFKN akan mendatangi antum untuk memperkuat semangat antum, Pak Desma. Allahu Akbar. Ya, saya umumkan teman-teman, beliau ini Ustadz Fadlan ini mungkin
kita sudah kenal semuanya ya. Beliau adalah Ustadz Sabun Mandi ini beliau. Orang Makassar bilang sama beliau ini Ustadz Sabun Mandi. Karena ada ribuan orang di Papua masuk Islam hanya gara-gara sabun mandi. Beliau lah orangnya ini. Ribuan, pokoknya ribuan. Dan beliau ini, saya umumkan ya, beliau ini adalah salah satu yang menjadikan saya aktif di dunia apologet dan belajar tentang kristologi. Beliau ini, beliau salah satu pencetusnya. Saya banyak menonton dulu ketika saya masih mahasiswa, nonton film beliau, video beliau, bagaimana orang diajarkan mandi, bagaimana diajarkan wudhu, diajarkan pakai sikat gigi. Wallahu akbar, masya Allah. Beliau lah manusia yang mulia ini. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu. Masya Allah. Allahu akbar. Ustaz Fadlan. Untuk doa Ustadzuna mungkin ya di Gurunda, silahkan sama Ustadz Fadl Ustadz. Kami mengaminkan, Fadl Ustaz. Kami mengaminkan, Ustadz Fadlan yang mendoakan. Di mute Tat, di mute Tat. Mute Ustaz Fadlan. Di mute. Dinda Fandi dibuka ini ya dek. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa salamu Allah tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, di terbitnya matahari di waktu duha, Engkau membuka hidayah untuk hamba-hambamu. Pada hari ini Engkau membuka hidayah untuk saudara kami Desma yang ada di Timika. Dengan segala hidayah melalui dialog yang disampaikan oleh guru, sahabat, pejuang, mujahidah yang hari ini mengantarkan hidayah untuk mereka. Maka ya Allah, bukakan pintu langit dan pintu bumi dari segala arah untuk kami terus menjaga agama di bumi ini ya Rabb. Kami tidak punya kekuatan apapun kecuali menyerahkan kepada Engkau, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak punya milik apa-apa kecuali milik hanya Engkau ya Allah ya Rabb. Kami bangga karena Engkau telah mengutus Nabi kami Muhammad SAW serta nabi-nabi yang lain mulai dari Nabi Adam untuk membimbing kami di dunia. Tapi pada hari ini di waktu duha Engkau membuka hidayah untuk saudara kami, saudara Desma di Timika ya Allah. Kuatkan hatinya, tetapkan imannya, kuatkan Islamnya, dan rawat perjalanan hidupnya menjadi orang-orang yang akan bertemu dengan kekasihmu Rasul Muhammad SAW bersama kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami keluarga besar apologet yang selalu berdiskusi melalui rahmat teknologi yang Engkau berikan kepada kami. Maka jadikan teknologi menjadi pintu kami mengantar hidayah ke seluruh alam di dunia. Timur, barat, selatan, utara, menenggara. Yang sempit apapun kami mengantar hidayah ini untuk mereka. Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari segala permasalahan yang menghalangi dakwah ini ya Rabb. Dan antarkan kami untuk senantiasa terdepan mengantarkan kalimat-kalimat taib untuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Kami minta ya Allah ya Rabb, tanamkan ihdinas siratal mustaqim ke dalam saudara kami, hati kami, pandangan kami, pendengaran kami, terutama saudara kami Desma dari Timika ya Allah. Jaga dirinya, jaga ibadahnya, jaga penempatan rizki untuknya ya Allah, dan bimbinglah kami menjadi hamba-hambamu yang terus istiqomah di jalan ini.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمات أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب الرزق برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Masya Allah. Akhirnya hari ini berkah dapat didoakan sama beliau sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Silakan Dinda Abu ya. Masya Allah ya Ustaznya dan Gurunda ya semuanya. Akhi Desma, barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dipertanyakan, saudaraku. Ya cuman begitu ya, sedikit dari saya, Abang Da Desma, saudaraku. Jangan mengira bahwa orang masuk Islam itu tidak ada cobaan. Bahkan di dalam Islam, orang semakin disayang oleh Allah, semakin dia rajin beribadah, justru akan semakin banyak ujian. Itu ciri bahwa Allah sayang kepada kita, sehingga kita diuji. Dan ujian itu untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Sama seperti halnya kita di sekolah mungkin ya. Ketika kita ingin menaik kelas itu pasti ada yang namanya ujian. Ketika lulus ujian ya kita naik kelas, saudara. Jadi seperti yang kita ketahui, cobaan terberat itu didapatkan oleh para kekasih Allah, para nabi dan para rasul, yaitu para ulul azmi. Mereka sangat berat cobaannya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu. Dan begitupun dengan hamba-hamba Allah yang solih, tentu mereka akan diuji, yaitu untuk menguatkan keimanan kita dan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Begitu saudaraku. Jadi kuatkan keimanan kita, keimanan antum dengan cara terus belajar keislaman, terus bersama-sama dengan orang-orang muslim, orang-orang soleh, supaya semakin kuat keimanan Anda. Begitu akhina ya, wallahu alam. Lanjut dari guru-guru yang lain, silakan fadhal. Ko Pandi, silakan Ko. Dibuka mute-nya, Ko. Fadil yang lain dulu, karena lagi nunggu Gurunda. Siap. Barangkali ayah Agent of kan ya. Ya. Ayah. Ada yang mau disampaikan, silakan ayah. Betul ya. Ya, insya Allah sedikit aja bang. Ketika sudah ini kan mungkin sudah 6 bulan yang lalu abang pernah syahadat. Kali ini syahadat ulang. Mungkin kalau kemarin tanpa ada bimbingan, kita berharap abang kali ini sudah bisa menjalankan rukun-rukun dalam Islam bang. Baik sholatnya, baik nanti bagaimana mengenai pernikahan dan sebagainya bang, supaya saat ini kan mungkin abang sudah dihapuskan dosa-dosanya, jangan lagi ada digoreskan ataupun dikotori dengan dosa-dosa yang kita buat baru lagi gitu. Jadi kalau bisa kita jaga sebisa mungkin, sebagaimana ketika kita dilahirkan, begitu kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bang. Saya doakan insya Allah abang istiqomah dan selamat datang bang di dalam Islam. Itu aja bang. Masya Allah, barakallah ya. Bang Dewa, fadhil Bang Da. Bang Dewa. Iya. Fadhil. Baik Pak Desma, Dewa doakan selalu istiqomah ya buat Pak Desma. Insya Allah. Terus ketika yang namanya Pak Desma itu masuk ke dalam Islam, konsekuensi masuk ke dalam Islam itu adalah sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Belajar dari sekarang sholat, tanamkan rasa malu kita. Kita harus punya yang namanya rasa malu. Itu aja mungkin dari Dewa ya. Dewa nggak bisa banyak bicara kalau ada Bang Juma, takut
ini kena juga nanti sama dia ya. Sehat selalu aja ya, Pak Desma ya. Masya Allah. Nah, kok Haji, kalau kontrol kok. Nah. Ya, saya sambil on cam karena insya Allah kalau dengan on cam itu face to face, eyes to eyes gitu kan. Iya. Barakallah Bang Desma. Syahadat itu bukan akhir Bang Desma. Syahadat itu adalah pintu di mana kita baru memasuki dunia Islam. Secara utuh, jiwa, raga, dan juga hati kita dan keimanan kita. Seutuh-utuhnya kita itu menjadi hamba, Bang. Jadi kita menghinakan diri depan Allah. Dan ketika kita sudah menghinakan diri depan Allah, Allah akan mengangkat derajat kita di atas manusia. Insya Allah. Dan Bang Desma, saya pernah mengalami perceraian. Dan yakinlah, ketika Allah ambil itu manusia yang Allah suruh menyertai kita dalam keimanan, dalam perjuangan dakwah, itu artinya Allah akan menggantikan kepada Anda wanita lain yang bersedia untuk mendukung Anda dalam kemuliaan Islam. Entah itu akan balik lagi atau ke wanita lain, insya Allah itu. Dan saya telah merasakannya, bagaimana Allah mencabut wanita yang tidak bagus di sisi saya, kemudian Allah kasih wanita yang bagus di sisi saya, sehingga dakwah saya lebih gemilang lagi. Allahu Akbar, insya Allah. Allahumma amin, insya Allah. Bang Desma, jangan pernah takut kehilangan manusia, karena kenapa? Innallaha ma'ana, Allah berserta kita, insya Allah. Cukup Abu ya. Masya Allah, barakallah. Bapak, betul Pak. Bapak. Masya Allah. Aduh, tumben aku nih. Biasanya dilewat aja, saya di mute. Oke. Makasih ada ya saudara-saudara guru bunda semua yang telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan ya kepada Bang Desma. Semoga apa yang disampaikan bisa ya, kita lakukan bersama-sama, artinya kita bersama-sama ya. Yang harus saya pesan dari saya hanya ini aja, mungkin yang lainnya sudah. Kita ini diwajibkan untuk berjamaah ya, karena jamaah itu walaupun kita ini beda baju, beda ragam, ada yang ada di kelompok sini, tapi kita diwajibkan untuk berjamaah. Saya punya baju merah, kalian baju kuning, baju hijau, tetap kita harus satu jamaah, karena kewajiban berjamaah itu merupakan tali Allah yang diperintahkan dan harus dipegang teguh ya. Kita tidak melihat siapa, tapi kita melihat Muslim ya, kita harus tetap berjamaah ya. Tidak membentuk kelompok-kelompok lain saling menggunjing dan lain, tetap kita istiqomah satu barisan berjamaah. Itu aja dari saya. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah, dan barakallah. Silakan Kak Pandi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti tadi yang disampaikan dari Kobu, menjadi mu'alaf itu satu step awal kita baru masuk gitu kan. Masuk Islam, lalu setelahnya itu kita memiliki kewajiban dalam beribadah, kewajiban dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Insya Allah kita belajar bersama-sama, kita gandengan tangan. Itu untuk Bang Desma, insya Allah terus semangat, jangan pernah merasa sendiri, insya Allah. Masya Allah. Lanjutkan kok. Kalau mau makan jangan terganggu. Siap. Barakallah. Kali barangkali antum silakan nasi. Fadhal Said. Ya, Ustaz Abu ya. Tapi Bang Desma mirip ini, mirip orang yang ngangkat aku, namanya Bang Handi Selebes. Ini orangnya masih tidur. Iya, intinya sih kayak gini ya. Makanya kan tadi dikatakan Bang Baal, umat muslim itu saling berpegangan tangan, bukan saling menjatuhkan. Makanya di dalam hadis itu kan mengatakan dengan jelas, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyani yasduhu ba'duhu ba'da. Jadi umat muslim itu saling bergandengan agar kuat. Nah, yang kedua adalah tadi kan udah disampaikan Ko Ajis loh. Nah, kebetulan saya juga mualaf Bang Desma. Tapi saya sekarang tinggal sama Bang Handi. Nah, yang kedua adalah ketika kita memilih Islam, seperti apa tadi dikatakan Ko Fandi, janganlah lupa kita untuk mengutamakan yang wajib. Pertama
pertama adalah sholat, yang kedua adalah menuntut ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan talabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Jadi janganlah lupa kita mengutamakan sebuah kewajiban. Kayak gitu. Yang kedua adalah ketika kita mualaf, pasti kita mempunyai risiko. Risikonya itu pasti kita menghadapi ujian. Tetapi ujian itu bukanlah salah satu bentuk cinta, bukan salah satu bentuk benci Allah kepada hambanya, melainkan salah satu bentuk cinta. Karena hidayah itu merupakan sebuah cinta dari Allah kepada hambanya. Makanya kan kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya seandainya hidayah itu akan dapat aku beli, maka akan aku beli berkarung-karung dan akan aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Dan yang kedua adalah janganlah kita bersedih hati. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 212 sampai 214 kata Allah, "Ala inna nasrullah qarib." Jangan engkau bersedih, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Mungkin itu aja Ustaz ya. Lanjut Bang Zuma Gurunda. Masya Allah, barakallah. Begitu ya, Abang Daku, Abang Dadesma, nanti mungkin masalah sertifikat nanti bisa di chatan sama Ayah Saipul, nanti sama Daeng Handi mungkin bisa diproses ya, saudaraku. Tapi sebelum membicarakan sertifikat, barangkali ada yang mau disampaikan dulu sama Abang Dadesma, silakan. Fadhal Abang Da. Ya, saya hanya ada sedikit pesan saja untuk ya saudara-saudara saya di masa lalu ya, dalam artian seperti itu, bagi umat Kristen gitu kan. Kedepankanlah logika gitu kan dalam memegang sebuah kepercayaan, dalam memegang sebuah agama. Jangan cukup iya dan diimani gitu kan. Seperti selama ini kan saya seperti itu gitu kan. Tidak pernah logika ini dikedepankan. Dan satu hal juga yang membuat saya masuk Islam itu karena saya tahu, saya ada baca beberapa ayat kalau Yesus itu Nabi Isa itu dia kalau menghadap ke Tuhannya itu bersujud gitu kan. Saya lihat orang-orang Islam bersujud gitu kan di masjid. Saya lihat orang-orang Islam itu bersujud ketika dia beribadah. Sementara kami ini hari Minggu saya itu kebetulan Pantekosta ya, Protestan. Sedangkan kami ini sembahyang itu, katakanlah itu ke rumah Tuhan gitu kan. Di sana kami bernyanyi, bertepuk-tepuk tangan. Kalau kami Pantekosta ini bertepuk-tepuk tangan gitu kan. Dan kami ini tidak menghargai rumah Tuhan gitu. Saya lihat orang masjid mau masuk ke rumah Tuhan, dia mengambil apa namanya itu wudu, dia disucikan dirinya seperti itu, kemudian dia masuk masjid, kemudian dia juga sholat untuk apa namanya masuk ke masjid, apa itu namanya saya lupa itu, tahiyatul atau apa masjid atau apa itu. Tapi kami berdandan rapi ya, berpakaian rapi bagus, bersepatu bagus, tapi kami masuk rumah Tuhan dalam keadaan kotor. Kita tidak tahu ketika di jalan kita ingin dia kotoran anjing, kotoran ayam, tapi kita masuk ke rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan yang suci itu, saya bilang. Apakah gereja itu pantas disebut rumah suci, sementara kami masuk ke dalam rumah itu, ke dalam gereja itu dalam keadaan kotor. Kaki ini, sepatu ini penuh dengan kotoran binatang. Terkadang seperti itu, kita tidak tahu apa yang kita injak. Ya Tuhan, saya bilang, ada yang salah dalam hidup saya. Ada yang salah dalam hidup saya gitu kan. Saya menjalani sesuatu yang tidak benar gitu kan. 30 tahun lebih gitu kan, 40 tahun lebih saya menjalani kebiasaan seperti itu gitu, tanpa pernah berpikir gitu kan. Ya tapi puji Tuhan, alhamdulillah maksud saya. Segala sesuatunya sekarang hati saya sudah terbuka, logika saya sudah terbuka gitu kan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lurus gitu kan. Ini Amin. memang rencana Tuhan gitu kan. Sebaik-baiknya rencana manusia tetap tidak akan bisa mengalahkan baiknya rencana Tuhan. Apa yang buruk di mata kita belum tentu buruk di mata Tuhan, kan seperti itu. Ya saya rasa seperti itu. Ya mudah-mudahan saya tidak peduli gitu kan. Mungkin di bawah-bawah ini ada yang menghujat saya gitu kan, menghina saya gitu kan. Saya tidak peduli gitu kan.
Karena saya berpikir sebaik-baiknya manusia dialah yang memperbaiki, yang membenahi urusannya dengan Tuhan, gitu kan. Benahi urusan dengan Tuhanmu, maka Tuhan akan membenahi urusanmu dengan manusia-manusia lainnya. Benahi urusan surgamu, akhiratmu, maka Tuhan akan membenahi urusan duniamu, kan seperti itu. Berat sekali memang untuk ke depannya, karena terus terang istri saya ini memang pemeluk agama yang kuat. Dia adalah ibu pendeta di salah satu gereja di Timika sini, gitu kan. Tapi Bang Desma sama istri sekarang berjauhan berarti? Sudah tanggal 8 Desember saya ingat kejadian itu. Saya pergi meninggalkan rumah, itu hanya membawa selai pakaian, itu pun berangkat jam 3 pagi, gitu kan. 3 pagi saya ingat itu berangkat ketika setelah bertengkar hebat, gitu kan. Karena siangnya bertengkar hebat, malam-malam pun kita sampai subuh itu kita bertengkar hebat, gitu kan. Saya saat itu dikelilingi oleh keluarga mereka, kan umumnya mereka ini kan sekolah teologi toh, gitu kan. Mereka itu pendeta-pendeta, gitu kan. Saya berdebat dengan mereka sampai ya intinya sampai ada gebrak meja lah segala macam, gitu kan. Sampai sudahlah, gitu kan. Kau akan hina, kau katanya, kau kafir, kau dan segala macamnya. Sudah, saya tidak peduli, saya bilang. Kau akan sengsara hidup di dunia, dia bilang seperti itu kan. Mereka bilang seperti itu kan. Kalau kau tinggalkan kami, kau akan sengsara hidup di dunia. Saya bilang, kalau saya mati pun, saya bilang, kalau saya muslim, saya seorang muslim, setelah saya menjadi muslim, saya mati pun tidak perlu menggunakan pakaian mewah, saya bilang. Saya tidak perlu pakai jas, saya tidak perlu pakai meja, saya tidak perlu pakai sepatu, saya bilang. Saya setelah muslim, saya mati hanya menggunakan kain kafan yang harganya tidak seberapa. Dan di kain kafan saya pun tidak ada sakunya, tidak ada uang 1.000 pun yang bisa saya masukkan, tidak bisa saya bawa ke dalam kubur, saya bilang. Ya, saya kira itu saja. Masya Allah, Ina Desma ya, Barakallah ya. Alhamdulillah saudaraku. Sambil di tap ya ikhwan fillah. Dan untuk akhina istiqomah ya. Terus di Islam itu tidak mengenal yang namanya gengsi atau terlambat ya. Selagi kita masih ada kesempatan, masih hidup di dunia ini, ya kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mempertahankan keimanan dan keislaman sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam. Maka cara mempertahankan keimanan itu ya tadi kita terus menambah keilmuan supaya mempertebal keimanan, dan kita bergabung bersama orang-orang muslim, orang-orang soleh, supaya juga bertambah keimanan kita. Intinya akhi Desma, jangan gengsi, jangan ada perasaan terlambat karena memang udah agak berusia ya. Kita menuntut ilmu itu kata Rasul minal mahdi ilal lahdi ya, sampai kita mati gitu, sehingga tidak ada kata terlambat. Terus belajar, saya sendiri pun seperti itu dan semuanya muslim seperti itu saudaraku. Begitu ya Bang Desma. Silakan Ayah Saiful, barangkali ada yang mau disampaikan tentang masalah sertifikat tadi atau apa, silakan. Ya, nanti kita hubungan lewat WA aja Bang. Kalau berkasnya udah saya kirimkan ke pengurusnya. Tinggal nanti kita komunikasi lewat WA. Insyaallah Bang ya. Dalam berapa hari biasanya. Tapi alamat tidak di situ Bang Saiful. Nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Jadi saya sudah pindah alamat, tidak di rumah saya yang lama gitu kan. Tinggalkan rumah itu, tinggalkan keluarga itu. Jadi terus terang saya sendiri hidup ini apa ya? Lompat sana lompat sini gitu kan. Bagaimana saya harus bisa melanjutkan hidup ini gitu kan. Kalau kemarin ya mungkin saya lompat dari satu masjid ke masjid lain seperti itu kan. Nah itu pun saya kadang-kadang ya apa namanya tidak selalu di masjid juga gitu. Dimanapun saya bisa tidur ya saya tidur gitu kan. Intinya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sudah ada sedikit pekerjaan. Ada pekerjaan yang bisa menyambung hidup saya gitu di Timika ini gitu. Tadi rencananya tuh saya mau pulang ke Jakarta mau pulang ke Bandung seperti itu. Karena saya ini aslinya orang lahir Jakarta,
lahir Jakarta, ya hidup merantau ke sana ke sini lah gitu Bang Syaiful. Iya, nggak apa-apa Bang. Nanti Abang boleh WA-kan aja nanti alamat sekarangnya untuk data kita Bang. Ya Bang ya. Tapi Bang Desma sudah disunat ya, abangku ya? Saya sudah 2 bulan yang lalu. Intinya seberat apapun ujian abangku Desma itu akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah, dan akan Bang Desma rasakan nanti di akhirat ketika Bang Desma mampu sabar menghadapi ujian tersebut dan menerima akan aturan Allah dan ketetapan Allah. Cuman seorang muslim pasti seberat apapun cobaan, ketika dia bersandar kepada Allah dan bergantung kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka hatinya akan tetap tenang. Pasti saya pastikan ya, Bang Desma itu meskipun berat cobaan, pasti hati Bang Desma tenang. Benar gak Bang Desma? Iya benar. Iya betul seperti itu. Barangkali Gurunda, fadhal Gurundaku. Nah, Gurunda Jumat, saya ada yang mau disampaikan lagi Gurunda, fadhal. Iya, Masya Allah. Yang menarik tadi Al-Quran yang diurai, yang disampaikan oleh saudari kita Desma. Di sana diterangkan kemudian adanya 2 laut. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah kemudian membiarkan 2 laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di situ diterangkan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing kedua sungai tersebut. Yang menarik di sini, yang menggelitik akal logika manusia adalah ini disampaikan 1400 tahun silam. Waktu itu memang nggak ada orang yang percaya ini, kecuali orang-orang yang beriman. Mana bisa ini terjadi? Makanya dikatakan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu sihir. Nabi Muhammad ini menyampaikan sihir, kata dia. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan itu. Tapi saya sendiri sebagai apologet Islam dalam hal ini melihat adanya indikasi kuat yang kemudian tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 13. Apa kata yang tertuang di sana? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ingat kalimat terakhir, apa yang dikatakan di sana? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayo, kira-kira pemberitaan yang muncul kemudian, yang konon ceritanya di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Galuku, Pararam, padahal itu semuanya dikatakan bahwa apa yang diterangkan ke depannya kemudian itu adalah sebuah unsur kebenaran, dan apabila Roh Kudus atau roh kebenaran itu datang, ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kira-kira yang kita terima dari pemberitaan Lukas apa? Paulus apa? Gak ada. Apa yang bisa kita terima dari sana? Gak ada sama sekali. Yang berkaitan dengan berita-berita yang muncul belakangan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kemudian kepada kita hal-hal yang gaib, hal-hal yang hari ini baru ditemukan oleh ilmuwan. Berkesesuaian, dia memberitakan hari itu, tetapi yang diberitakan itu adalah hal-hal yang akan datang. Dan itu terjadi. Andai saja ada yang bertanya kepada Rasulullah pada masa itu, sahabat, ya Rasulullah, mana ada yang kayak gitu-gitu? Kami tidak pernah melihat ada laut, kemudian di laut itu bertemu, habis itu mereka tidak bercampur laut ini, tetapi masing-masing ada batas. Mana ada yang kayak gitu? Andai saja hari itu, maka Rasulullah juga akan menjawab pastinya. Ini saya sedang bercerita hal-hal yang akan datang ditemukan oleh para ilmuwan, maksudnya. Ya, Masya Allah. Hari ini Masya Allah
saudara kita Desma sudah melihat bagaimana luar biasanya Al-Quran. Ini artinya apa? Apa yang dapat kita dapat dari ilmu apa yang kita bisa dapatkan di sini? Artinya gini, ketika pencipta langit dan bumi yang maha tahu menorehkan satu penggarisan ilmu kepada zaman, kepada manusia di zamannya masing-masing, orang boleh menolak, orang boleh tidak percaya, orang boleh ingkar terhadap itu. Tapi dengan berjalannya waktu, benar tidaknya informasi itu berasal dari firman Tuhan pencipta langit dan bumi atau tidak, sejarah dan ilmu pengetahuanlah yang akan menjadi tolak ukur kebenarannya. Ini wahyu dari yang maha melihat, yang maha mengetahui atau bukan, kan gitu. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak betul, mau sampai kiamat atau di dunia dibuat lagi menjadi baru untuk hidup yang baru, kalau itu bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, tidak akan pernah bisa ditemukan. Tapi sebaliknya, sekuat apapun zaman menolaknya, orang-orang menolaknya, kalau itu wahyu dari sang pencipta langit dan bumi, pasti terjadi. Gak bisa tidak. Pasti terjadi. Pasti akan ditemukan. Makanya dikatakan dia akan memberitakan, dia akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang akan datang. Itu diceritakan tuh. Berarti syaratnya untuk beriman kepada roh kebenaran, yaitu kitab yang dibawa, pemberitaan yang dibawa harus selaras dengan ilmu pengetahuan. Dan itu hanya ada di Islam, di Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka tepatlah pilihan saudara kita Desma. Kita tinggal menunggu beliau istiqamah. Kemudian kita juga menunggu saudara-saudara muslim yang menyimak dan menyaksikan ini untuk membantu beliau meringankan beban beliau. Ingat, kita satu tubuh. Ketika kemudian tubuh kita salah satunya sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Tidaklah mungkin kemudian kita bisa tidur lelap apabila gusi kita lagi sakit. Dalam tubuh kita itu adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Harta kita bagian dari saudara-saudara kita yang baru mu'allaf. Ilmu kita bagian dari saudara-saudara kita yang mu'allaf. Alhamdulillah, Masya Allah, saya pagi ini, sekarang ini lagi berdiskusi dengan salah seorang sahabat kita, ahli sedekah yang ada di Jakarta atas nama Bang Rosadi Hanafi, terkait dengan mu'alafnya saudara Demian. Beliau sanggup mengambil Demian dari perkampungan beliau, Demian mengangkat kemudian hijrah ke Jakarta, dan beliau sanggup kemudian, hanya rohnya yang tidak disanggupi oleh beliau. Beliau sanggup menampung, memberikan pekerjaan di mana beliau menjanjikan gaji minimal 5 juta per bulan. Ini untuk saudara kita Demian. Beliau mengatakan, Bang Suma, sebentar lagi saya akan berikan biaya untuk Demian dan berangkat awal bulan untuk ke Jakarta bersama dengan beliau. Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan ada juga saudara-saudara kita yang menyimak hari ini, saudara muslim yang bisa membantu saudara Desma memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita sang mu'allaf ini. Ya, minimal hari ini kita bisa memberikan gift kepada beliau, atau ada sedikit bantuan dari teman-teman untuk beliau. Kenapa sahabat-sahabat? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang sudah kembali mengantar jenazah kita dari kubur, apa yang kita cari kemudian? Apa yang kita cari? Apa yang kita teriakkan kepada Allah? Ya Rabb, izinkan aku kembali ke dunia. Buat apa beliau kembali? Si fulan ini mau kembali, mau naik haji? Enggak. Mau cium tangan kedua orang tua? Enggak juga. Mau sholat? Enggak, bukan. Lalu mau apa? Ternyata beliau mau pulang ke dunia. Tujuannya apa? Dia meninggalkan sepatu, dia meninggalkan sendal, ada sepeda butut, HP butut yang dia tinggalkan. Dia ingin jual dan berikan kepada si miskin. Dia ingin jual dan berikan kepada saudara-saudaranya. Bagaimana mereka yang meninggalkan rumah mewah, harta yang melimpah, kemudian sawah, kebun, ada mobil, ada rumah yang di mana-mana, dia tinggalkan.
meronta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku sejenak aja. Ternyata pahala infak sedekah yang menjadikan kuburan ini menjadi terang, ya Rabb. Insya Allah. Aku ingin kembali. Adakah hartaku tertinggal daripada dinikmati oleh calon suami dari istri saya, atau dinikmati oleh calon istri dari suami saya? Mending saya balik, ya Rob, kembalikan aku. Aku ingin jual rumah itu, aku ingin memberikan rumah itu, aku ingin memberikan mobil itu kepada yang lain supaya menjadi cahaya di sini. Tapi apa kata Allah? Bukankah dulu ketika engkau hidup ada saudaramu yang terlunta-luntah kemudian, yang ditinggalkan kemudian oleh keluarganya, ditinggalkan oleh sanak saudaranya, diusir oleh keluarganya. Kamu tahu, kamu diam saja, kamu hanya menontonnya, kamu hanya memperlihatkannya, kamu takut miskin, takut kemudian rekening goyah, kamu tidak ingin hartamu berkurang. Padahal sekarang ini kamu menyesali hal tersebut. Oleh karena itulah kemudian kita yang masih hidup ini, sahabat-sahabat, Dinda Dewa kemarin saya kirim uang, atau Dinda Dewa kemarin saya kirim sepatu, atau Dinda Dewa kemarin saya kirim beras. Tolong berasnya itu dibagikan kepada tetangga, nanti tetangga yang kembali memberikan kepada antum. Berikan sepatu yang ada, kirimkan semuanya kepada yang membutuhkan. Ya, saudara-saudara semuanya, ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi ngomong-ngomong, saudara kita tadi kemana? Terpental lagi Gurunda. Bro Desma ada di bawah ya. Bro Desma nggak bisa dinaikkan lagi. Coba keluar lagi dari ini komal pisang, saya. ini jagung. Alhamdulillah, Ko Aziz mau dikirim ke tempatnya Dinda Dewa ini. Ya Allah ya Karim. Ya? Iya. Kalau saya sarankan Ko Aziz, jagungnya nggak usah. Itu cabenya aja yang dikirim ke Dewa. Dia makannya kan cuma nasi dengan cabe. Butuh. Cabe. Iya. Bang Zuma, istri saya nggak ada yang tahu harga cabai yang belanja saya. Oh gitu, Masya Allah, suami yang soleh. Luar biasa. Iya, luar mereka biasa. masak, jadi yang belanja saya. Mereka hanya masak di rumah atau antum juga yang masak? Hi. Kok punya istri 3 percuma kok. Kalau masih masak sendiri buat apa punya istri 3? Ya untuk Bro Desma ya, akhi, yang kalau mau naik lagi ya saya sarankan Anda naik lagi. Masya Allah, ini laki-laki soleha ini. Ini laki-laki soleha ini. Soleha ya. Iya, betul. Beliau yang belanja, beliau yang masak, istri di sawah. Ya ini bagus. Yang masak istri. Bagus ini. Bagus dicontoh Ya tapi ini. soleha aja lah, Aki, jangan soleha. Cuman saya khawatir saudara saya ini. Saya sangat khawatir keselamatan beliau. Tapi sudah bulan Januari kan, udah lewat ini ya kan ya. Takut beliau jalan sendiri dengan posturnya kayak begitu, jangan nanti disembah sama tetangga kan gitu. Maksud saya gitu loh. Udah lewat kok, Aki. Udah lewat. Udah kok, udah, tutup kamera. Oh gak jelas kok ini. Oke, sahabat-sahabat, kembali beliau ya potensi kita untuk membantu saudara-saudara kita, silakan apa yang kita punya yang bisa kita berikan silakan ke saudara Desma. Inilah kebanggaan kita sebagai seorang muslim ya, saling membantu satu sama yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat. Ya, Ikhwan Fillah ya, kita doakan ya guru kita Bang Dewa ya, Gurunda Zuma semuanya ya, semoga beliau-beliau ini sehat-sehat, Ikhwan Fillah, biar setiap hari bisa berdakwah ya. Masya Allah, luar biasa. Lanjut Bang Dewa, lanjut. Maaf Dinda. Ya. Saudara Desma mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ya. Saudara ini ada nomor rekening nggak? Ada nggak? Masya Allah. Ada tuh yang minta. Ada yang minta nomor rekeningnya dibawa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita spill. Teman-teman yang mau membantu kapan lagi? Coba ya kan ya. Daripada duit disimpan di rekening, disimpan di tabungan, Allah sudah mengatakan keluarkan 300.000, keluarkan 200.000, keluarkan 100.000, 50.000. Tapi kita, ini mau beli ini. Akhirnya apa? Keluar juga, kakinya
keinjak kaki meja, masuk puskesmas disuntik, lebih besar biayanya. Padahal sekiranya perintah Allah untuk berimpas sedekah itu diselesaikan, maka tidak, kakinya nggak jadi injak, nggak kena suntik, bahkan rezekinya bertambah, amalannya bertambah, surga bertambah, nikmatnya nanti di alam kubur pun masya Allah luar biasa gitu. Itu konsepnya. Ayo di spill nomor rekeningnya teman-teman. Ada yang mau nomor rekening di bawah. Iya, Bang Desma bisa nggak nomor rekeningnya di spill Bang? Nggak apa-apa Bang. Kami ikhlas Bang, ikhlas kami insya Allah. Saya ada, tapi saya rasa apa yang saya ada nggak yang tahu nomor kontaknya saudara kita Desma ini? Ini Abah Saipul tadi kan ngirim KTP ke Abah Saipul Gurunda. Coba nanti Ya, lewat aja aja. di bawah. Iya, diketik aja di bawah. Pak Desma, ya nanti DM aja ya. Dewa juga mau ngasih sesuatu ke Yang kemarin Bang Dewa yang segepok itu, Bang Dewa yang kemarin. Ya, Dewa juga mau ngasih Paling juga sesuatu. baju kaos gambar Bang Suma ini yang kasih. Gambar Sekarang gambar ini Bang yang Juma sama dibutuhkan saya itu baju Aki. kaos. Itulah. Gambar kita Yang dua dibutuhkan Aki. sekarang itu bukan itu. Oh siap. Enggak, bukan kaos Bang. Baju kaosnya lagi nih, baju kaos. Biar Bang Desma pakai baju kaos lagi itu fotonya paling depan pakai pedang lagi. Aki, Aki. Alamak. Itu gambarnya kita Mana sih? dua Aki. Kita dua, saya yang bayar itu pun. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, kacau. Bisa Nah, aja, Dewa. bisa. Itu masuk Dewa juga akal mau deh. ngasih. Masuk akal. Silakan aja silakan DM, tapi kirim satu karung biar beliau jualan di sana. Ada sesuatu juga gitu kan yang mau dikasih ke Dewa. Ini pun jatah dari mualaf ya. Nanti tolong DM ke Dewa. Dan makasih banyak. Kemarin pun Bang Juma waktu ketemu sempat ngebeliin Dewa sepatu gitu kan. Bahkan disuruh milih kulit biawak. Sampai Bang Juma itu dimarahin sama pegawainya. Ternyata Dewa diajak bukan ke toko, tapi ke masjid. Atau mungkin ininya. begini ya, kalau enggak Bentar, Bunda Rahma, izin. sebentar dulu. Belum Oke, beres, oke, ada oke, jatah lanjut. nanti. Oke. Enggak, Ke aku masjid cuma mau bawa bilang karung gini Bang nih, Dewa. pungut Bang sepatunya Dewa, orang. aku cuma bilang begini. Ke rekeningnya Api, terus ketik di situ untuk peruntukan mualaf ini Desma, kalau enggak ada Ya nomor bisa juga rekeningnya begitu Bang bisa. Desma. Sama seperti boleh tadi gitu, malam, saudaraku. alhamdulillah ada dari Papua juga, Bang Robi kalau nggak salah transfer ke API 3 juta rupiah. Masya Alhamdulillah Allah. Bunda Rahma sebagai bendahara akan segera menyampaikan ke saudara kita Demian. Masya Allah, Masya Allah. Demian, Masya Allah, betul. Masya Allah. Iya. Jadi boleh Bunda Rahma boleh silakan. Kalau sahabat Silakan mau teman-teman. menggunakan Ya, apologet lanjut, Guru. Islam silakan di rekening Ini loh. API apologet Islam Indonesia, nanti dari Nanti apologet Bang Islam Desna Indonesia kasih ke saya yang nomor setor rekeningnya. ke ini bisa. Kalau di situ kan lebih aman karena banyak mata yang tahu, banyak kepala yang menilai, kan melihat gitu ya. Jadi tidak mungkin anak-anak saya ini mau culas. Kapan dia culas kusut Allah. kembali. Ya, enggak lah Guru, tidak halal Ya, Mas. itu mustahil lah itu ya, mustahil. Iya. Saudaraku di sini, saya sebenarnya tidak berharap banyak gitu toh. Saya tidak terbiasa juga. Ya kami paham Bang, kami paham. Ya saya nggak seperti itu. Tapi saya ini intinya sedang berpikir gitu kan, bagaimana saya bisa pulang ke Pulau Jawa dan layak mendapatkan pekerjaan. Masya Allah. Nah itu dia. yang saya pikirkan. Masya Allah. Keren Gini banget. Gurunda gini ya. Tadi juga Abang Dadesma pas baru naik itu kan dia baca salam gitu kan. Kan biasanya kalau muslim itu kan kita mau diskusi tuh. Biasanya ada yang mau disampaikan atau apa, setelah mau disampaikan ya biasanya turun lagi gitu. Tetapi Abang Dadesma tadi sedikit berbicara dan kata saya silahkan apa yang mau disampaikan, dan dia menceritakan tentang ya sama istrinya ingin bercerai dan lain sebagainya, cuman dia nggak punya sertifikat mualaf dan sebagainya. Dan ini tidak ada yang kebetulan gitu di dunia ini, semuanya sudah dikehendaki oleh Allah berdasarkan kudrat dan iradat Allah, dan inilah kasih sayang Allah gitu. Abang Dadesma, antum berhak mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara antum
Sehingga inilah Islam tadi sudah sangat jelas dipaparkan, kami itu satu tubuh gitu kan, saling membantu satu sama lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Nah, kalau memang dia punya harta, punya materi, ya materinya, hartanya harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Jadi ini luar biasa, antum harus bersyukur. Dan untuk saudaraku semuanya yang sudah berbagi di bawah, yang lewat rekening ataupun lewat gift, jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda dan dibalas oleh Allah di dunia bahkan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut. Bunda Rama. Ini, Bang, ini saya ada satu hal yang masih memang mengganjal selama ini mengganjal gitu kan. Saya belum ada jawabannya gitu. Masalah perceraian di dalam Kristen itu kan tidak ada. Seperti saya bilang di awal tadi, segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan saya dengar pun, ibaratnya saya lihat pun, beberapa keluarga ya, rekan-rekan saya yang pisah ranjang lah, ibaratnya kalau Kristen itu pisah ranjang, tidak ada bercerai gitu kan. Ini yang jadi permasalahan saya gitu, sih solusinya seperti apa gitu. Ada yang mengatakan urusannya harus ada surat dulu lah ke gereja, kemudian ditembuskan ke Vatikan dan segala macam, dan itu prosesnya pun harus ada 1 tahun 2 tahun pun belum itu selesai gitu kan. Nah ini masih jadi satu ganjalan buat saya gitu kan, bagaimana saya bisa lepaskan dia gitu kan, dan saya pun bisa bisa menjalani hidup saya, bisa ibadah dengan menikmati ibadah saya seperti itu, dan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Jadi rencana saya memang untuk keluar dari Timika ini, memang keluar dari rumah itu memang saya tidak membawa apa-apa gitu kan. Saya tinggalkan bisnis istri saya kan. Saya dulu sedikit saya cerita ke belakang. Saya itu ketika saya sedang tinggal di Timika di sini itu memang saya fokus untuk membantu pekerjaan istri gitu kan. Dia mempunyai beberapa percetakan seperti fotokopi dan segala macam dan ruko-ruko gitu kan. Dan juga kontrakan-kontrakan di belakang rumahnya itu ada 42 unit kalau tidak salah itu. Itu saya tinggalkan semua gitu. Jadi saya benar-benar meninggalkan rumah itu benar-benar hanya menggunakan 2 helai pakaian. Jadi 2 celana panjang saya double, 1 kemeja saya double. Seperti itu. Jadi saya berpikir saya harus pergi dari rumah ini bagaimanapun juga caranya. Masalah hidup di luar ini saya laki-laki gitu kan. Intinya kalau saya mau bergerak, mau bekerja, pasti Allah pasti akan memberikan cara-caranya kan seperti itu. Ya alhamdulillah saya setelah 2 tahun keluar dari rumah, pekerjaan apapun saya lakukan gitu kan, untuk saya bisa terus menjalani hidup saya dan bisa menikmati ibadah-ibadah saya seperti itu, Bang. Abang-abang di sini mungkin ada yang bisa memberikan solusi bagaimana saya bisa menceraikan wanita wanita ini, istri saya ini seperti itu. Karena dalam kekristenan segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Oke, silakan Gurunda Zuma, fadhol. Sorry saya tidak monitor tadi. Iya, jadi beliau ini mau diceraikan istrinya gitu. Mau bercerai dengan istrinya gitu kan. Mungkin ada sedikit solusi dari Gurunda seperti apa, karena kan di dalam kekristenan itu katanya tidak bisa bercerai gitu kan, karena istrinya ini gimana, pendeta atau gimana sih, Bang Desma? Ya, ibu pendeta juga dia. Jadi pendeta. Dan pasti kalau misalnya saya bikin surat tebusan ya pasti surat pengajuan pasti larinya ke gereja-gereja juga ya. Mungkin kalau misalkan itu mungkin tidak akan ada kelanjutannya toh gitu kan, karena ya mereka berprinsip seperti saya bilang tadi, kekristenan itu tidak ada perceraian, segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu kan. Tapi itu kan hukum itu kan berlaku bagi Kristen, bagi saudara Desma kan enggak? Iya, karena saya berpikir gini kan, kalau Islam itu kan kalau katakanlah sudah 3 bulan saya tidak menafkahi dia ataupun memberikan nafkah lahir maupun batin, maka jatuhlah talak atau apa ya disebutnya ya, saya lupa itu. Talak iya gitu kan. Iya. Itu otomatis atau bagaimana terjadinya itu kalau ketika saya kehilangan kewajiban, tidak memenuhi kewajiban ke yang Kristen ini? Iya. Iya. Udah selesai perkara, nggak ada. Secara agama sudah selesai toh, saya sudah selesai. 1 bulan lagi saya sudah tidak ada hubungan dengan beliau ini. Siap. Yes. Nah, sekarang tugas abang ini tinggal mengambil anak-anak. Gurunda, jadi dia itu minta solusi penceraian secara negara, Gurunda.
Ya ke pengadilan aja, ke pengadilan kayak pengadilan agama. Nah itu Bang Desma. Bawa surat ini, surat syahadat Bang Desma. Kalau Duk Capil ya? iya, robah dulu KTP Aki. Iya. Iya, rubah KTP. Makanya dibutuhkan kemudian sertifikat tadi. Jadi Duk Capil dulu, habis itu singgah ke PLN. Kok kenapa PLN dulu Aki? Sebelum ke PDAM. Ini gara-gara saya chatting sama orang Mandiri ini terkait dengan PLN. Jadinya ke PLN. Lantaran Bang Zuma itu sudah bunyi itu berarti. Bisa aja bangku ini, Masya Allah. Aki, sebenarnya kan kalau sudah diurus KTP-nya, saya rasa abang jalan aja dulu, mau balik ke Jawa balik bang, biar aja dia yang gugat cerai atau apa, karena nggak ada masalah lagi. Saya rasa seperti itu. Nggak ada masalah lagi kok, saya rasa. Sebodoh amat gitu kan, intinya saya sudah beda pemahaman dan sudah beda prinsip, sudah ada hukum-hukum yang saya jalani kan, seperti itu kan. Kok saya rasa seperti itu. Ini ada yang titip buat saudara Desma 500.000 ya. Alhamdulillah. Silakan teman-teman yang ingin membantu beliau ke rekening Apologet Islam Indonesia, API, nomornya saya tidak hafal. Silakan Bunda Rahma, mungkin bisa disebutkan nomor rekeningnya. Bank BNI berapa Bu? Sudah ku dibawa deh. Udah disebut Toma tidak apa-apa jika tidak diskon. Oh iya. 75 kali. Itu dibuat 75 kali. Iya. Ya, 51. Iya. 75 kali 51 770 kali 51770 BNI Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dikasih catatan untuk mualaf dikasih catatan, catatan untuk mualaf Desma ya, karena di situ ada banyak, ada beberapa mualaf yang diperuntukkan ke sana. Nanti Bang Desmanya koordinasi dengan Akhi Saiful untuk nomor HP dan nomor rekeningnya, kita teruskan gitu ya. Ya Ki. Baik. Ya, Masya Allah. Mana tahu dengan begitu saudara kita ini, mana tahu dengan begitu saudara kita ini bisa kembali ke Jakarta. Di Jakarta bisa ada yang memberikan pekerjaan di sana. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Gurunda, aku izin turun dulu. Ustadz Abuya mau keluar sama Bang Andi. Izin semuanya. Baik. Akhi Peri ya, Iwan Pilah tolong bantu doakan Akhi Peri, saudaraku, beliau mau dioperasi ya hari ini Akhi. Iya, aku izin dulu Bu ya. Assalamualaikum. Bijinya mau dihilangkan satu, kok bisa? Lancar Akhi, Masya Allah, cepat sembuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Insyaallah, syafakallah. Bang Desma, kalau saya cuman mau pesen satu, walaupun sudah cerai, tapi tetap berbuat baik dalam hal dunia. Bilang aja sama mantan istri, sekarang kan sudah mantan nih insya Allah. Jadi bilang urusan yang lain biarkan saja, tapi urusan dunia saya jangan ribut lagi gitu, udah selesai. Karena udah keputusan cerai kan. Jadi setelah katanya kan punya anak, punya apa. Terkadang tindakan baik kita itu akan membuka hidayah. Siapa tahu malah membuka hidayah. Kalau memang susah mau akad, tak akadkan sama saya. Serius. Nggak masalah. Gimana? Enggak, kalau misalnya tetap berbuat baik. Siapa tahu, bilang aja nggak usah ribut lagi lah. Siapa tahu dengan berbuat baiknya Bang Desma nggak ribut lagi. Kemudian dia merasa benci tapi rindu. Kemudian dia bilang, Kakanda sayang, aku ikut agamamu saja, insya Allah. Nanti kalau memang seperti itu, baru akad lagi, nggak apa-apa. Atau mungkin misalnya dapat gadis lagi. Nikah ulang. Koh, Ibu Pendeta perpuluhan jemaat sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum host, Bunda Rahma, saudara Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bunda boleh sedikit menanggapi tadi tentang masalah perkawinan Aki Desma ya. Alhamdulillah selamat datang saudaraku.
Gini, Bunda berbagi sedikit pengalaman yang pernah alami juga ya. Jadi dulu suami pun mualaf dan jadi kalau di dalam dulu dia Katolik almarhum. Jadi kalau solusinya ya si Desma, apalagi beruntung kita kan di Indonesia itu nggak ada perkawinan beda agama. Jadi kalau sekarang si Desma udah muslim itu secara otomatis di dalam hukum kita gagal, gugur. Pembatalan perkawinan. Jadi tinggal mengurus administrasi aja, KTP, surat mualaf, nanti langsung ke pengadilan negeri, langsung disahkan ke pengadilan agama. Begitu aja, sangat gampang sekali. Tapi kalau memang si Desma tidak bisa untuk bersama lagi istri yang lama, itu aja solusinya. Silakan, terima kasih. Jadi Bunda mudah ya, tidak ribet ya Bunda ya, tidak ribet ya. Gimana coba bisa di repeat ulang? Iya, nggak ribet. Apalagi kalau Bunda dulu malah lebih ribet karena kan almarhum suami dulu malah warga negara Singapura, itu lebih ribet ya. Kalau kita dalam sama warga negara Indonesia nggak ribet, yang karena langsung otomatis sekarang asli Desma udah muslim. Kan dalam hukum kita Indonesia itu tidak ada kenal beda keyakinan, perkawinan beda keyakinan nggak ada. Jadi otomatis sudah pembatalan perkawinan hukumnya langsung. Yang penting akid Desma tetap administrasinya dilengkapin dulu, KTP-nya diganti, terus surat mualaf dilampirkan, insya Allah semuanya lancar, lapor ke pengadilan aja. Udah. Langsung ke catatan sipil. Iya, Masya Allah, Ya. subhanallah. Silakan, terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Bunda Vera. Sahabat-sahabat sekalian, saya juga mohon izin ya. Kebetulan di Makassar ini kan ada tamu saya, alumni Kiamat, konsultan yang harus kita jamu dengan baik. Beliau ada di sini sampai hari Ahad. Kebetulan saya ingin jemput beliau untuk sarapan. Saya sudah pesan di mana Jalan Jalan Serigala untuk disiapkan. Kemudian nama menunya itu palu basa. Itu namanya palu basa. Dan kemudian bahan utama itu daging gajah. Khusus beliau saya siapkan daging gajah, kemudian untuk dibuatkan palu basa gitu. Orang Makassar pasti tahu. Jadi mohon izin ya teman-teman sekalian. Iya, Akhi. Kalau saya ke sana, Aki jamunya gimana? Ada banyak komodo di sini banyak, Akhi. Tenang aja. Enak, Aki. Kita makan. Makasih, Aki ya. Saya nggak mau nanya, takut nanti jawabannya yang lain. Komodo. Saya nggak mau nanya ketoprak, saya nanya ketoprak aja. Allahu Akbar. Insya Allah Akhi akan kesini, sahabat-sahabat akan kesini karena bulan September kan diadakan. Baik, Akhi. September nanti kan milad kedua api kan diadakan di sini, dan juga siap-siap para misionaris ya, para misionaris bagi-bagi baju, manusia laknatullah, silakan bagi-bagi kaos lagi. Habis itu kami bakar, Anda laporkan kami ya. Kalian nggak ada otak kalian itu nggak ada, di dalam kepala kalian itu tumbuh jamur. Jamur padale yang muncul di dalam otak kalian. Kami yang bikin acara, kalian datang bagi kaos, kami tolak baju kaos itu, kami bakar baju kaos itu, kami pula yang dilaporkan. Kan hebat kalian itu memang. Seakan-akan Indonesia ini punya kalian, kan gitu ya. Allahu Akbar. Saya kira begitu. Kembali saya menghimbau sebelum saya turun, teman-teman yang ada di sini tolong bantu saudara Desma, mudahkan beban beliau. Kiranya beliau bisa istiqomah. Yang di Jakarta yang bisa menyambut beliau silakan, ruang terbuka. Hubungi Bang Saiful, Akhi Saiful ketika ada yang ingin kemudian melakukan sesuatu yang positif terhadap saudara kita Desma. Tetap kuat saudaraku. Islam sedunia mendukung antum. Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kami bantu, silakan dikomunikasikan dengan Akhi Saiful. Insya Allah kami akan bantu. Dan terhadap sahabat-sahabat semua yang ada yang menyimak di sini, silakan infak sedekahnya untuk saudara kita Desma disalurkan melalui Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya kami sudah tuliskan di bawah. Semoga apa yang kita berikan bisa menjadi cahaya kelak kemudian dan dikembalikan oleh Allah berlipat kali ganda dari arah yang tidak diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah.
Saya lagi nyenyak tidur dipanggil di telepon. Andai saja bukan guru saya yang nelpon, saya tidak angkat. Masya Allah. Baik, saya pamit undur diri sementara karena beliau sudah menunggu. Gak apa-apa, gak apa-apa kalau dimaafkan, guru jangan dimaafkan. Kalau kebaikan itu, aduh, saya orangnya serakah. Kalau kebaikan itu saya orangnya serakah. Begitu. Masalah. Iya, silakan. Sekali lagi saya minta, saya himbau teman-teman, silakan ke BNI rekening Apologet Islam Indonesia, dituliskan bantuan untuk sahabat Desma gitu, kasih catatan gitu ya. Ya, saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.